Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Praktisi Butuni atau Prabu ya. Baiklah teman-teman, sebelumnya kami dari keluarga besar Prabu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, setelah beberapa pekan kita tidak mengupload, kita tidak menjalani perjalanan jelajah-jelajah kegaiban dan membuat konten, kita malam ini akan mengangkat sebuah kisah yang diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang berjudul KKN ya. Kita akan mengungkap apakah film ini diangkat berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi, dan kita akan mencoba berkomunikasi dengan sosok-sosok astral yang terlibat dengan kejadian yang diangkat menjadi film ini. Begitu saya kira teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Saudara Alwi, silakan. Jadi sebelumnya kami dari teman-teman Prabu mohon maaf lahir batin ya. Maaf ini kalau misalnya kami banyak hilaf, banyak salah, banyak lupa juga, terutamanya buat teman-teman yang sudah kirim email cuman belum dibalas saja kayak gitu. Jadi perdana setelah bulan puasa ini, perdana video perdana kami untuk konten tentang Desa Penari itu. Jadi kita akan ungkap artinya benar atau tidak adanya kejadian-kejadian yang ada di Desa Penari yang di tengah hutan itu. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan lakukan seperti biasa ya Bang ya. Iya. Jadi akan astral dulu oleh teman-teman, dilihat di sana kayak mana, terus nanti dipanggil sosoknya untuk nanti bisa berkomunikasi. Mungkin seperti itu, mungkin langsung aja. Iya, baiklah, kita akan teman-teman akan melakukan perjalanan astral dulu untuk melihat lokasi itu ya, lokasi diangkatnya film kisah ini, entah di daerah mana. Nanti dia akan, teman-teman akan melakukan perjalanan astral yang dilakukan oleh Saudara Arfan dengan Saudara Wahyu. Oke, jadi teman-teman kita akan mengungkap kisah tentang Desa Penari. Katanya kan di Desa Penari sana banyak ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sana, dan di sana itu bisa dikategorikan salah satu kampung yang hilang di tengah hutan, yang mana kampung itu disakralkan oleh masyarakat desa di sekitar hutan itu. Ibaratnya dilarang lah, jangan masuk ke dalam sana ketika maghrib karena di sana itu katanya banyak penghuninya. Jadi untuk penghuni itu sosok apa saja, nanti kita akan coba panggil sosoknya seperti apa, kita berkomunikasi seperti apa kejadian-kejadian di sana, dan ritualnya itu mereka menggunakan sistem ritual seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti ada Saudara Arfan sama Wahyu nanti yang akan melakukan pengecekan. Mereka bakal lakukan ilmu laduni, perjalanan astral untuk melihat situasi di sana seperti apa dan makhluk astralnya di sana itu apa-apa saja. Nanti setelah itu baru akan dipanggil, ditarik ke sini makhluk astralnya seperti apa, ya teman-teman. Ya, baik, mungkin bisa dimulai ya teman-teman. Perjalanan astral. Maju depan sini. Nggak, saya bergeser dulu. Gantian ruang. Nggak apa-apa. Banyak. Oke, baik teman-teman, jadi ini Saudara Afan dan Wahyu sedang akan melakukan namanya perjalanan astral. Perjalanan astral itu yaitu salah satu ilmu laduni yang mana kita itu dari raganya kita keluar ya dengan namanya sukmah, bukan roh ya, karena kalau roh yang keluar berarti kita meninggal. Roh itu urusannya Allah Ta'ala, sedangkan sukma manusia itu bisa dikendalikan dengan amalan-amalan atau ilmu laduni. Seperti itu teman-teman. Seperti konten-konten sebelumnya, jangan melakukan hal-hal seperti inilah, karena yang mana sukma bisa keluar itu untuk kembali itu sulit dan bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk astral lainnya. Makanya harus memiliki guru, pembimbing untuk bisa melakukan kajian-kajian seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya lagi kita akan tunggu
Iya, kita akan tunggu penjelasan dari saudara Arfan dan Wahyu, ada sosok apa saja di sana teman-teman. Nanti kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, jadi sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan astral, jadi konon katanya desa ini atau lokasi ini itu ibaratnya disembunyikanlah oleh masyarakat sekitar karena ditakutnya jangan sampai nanti ada orang dari luar daerah atau dari manapun masuk ke daerah itu dan akhirnya mereka tersesat di hutan itu. Makanya disamarkan karena tempat itu merupakan salah satu tempat angker yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, jadi tadi saudara Wahyu sama Arfan sudah melakukan perjalanan astral ya untuk ke daerah yang dibilang angker itu. Jadi untuk kita ketahui sosok apa saja di sana, makin langsung saya tanya sama orang-orang yang di sana. Mungkin bisa dari Arfan bisa jelaskan sosoknya apa saja di sana itu? Ya, terima kasih Bang Ali. Kalau gini, mohon maaf lahir batin dulu teman-teman. Tadi saya diperlihatkan pertama kali pas perjalanan astral, pas langsung turun di depan jembatan kayu, jembatan gantung. Kayu? Jembatan kayu? Bukan, jembatan N-nya itu kayu. Oh iya. Kayak papan-papan tak? Tapi yang jembatan kayak dulu dah. Model jembatan lama gitu. Nah, yang papan-papan itu yang tergantung tuh. Ada gapuranya begini. Saya dari situ. Oke. Tiba di situ tak jalan, tapi jalannya cepat. Lewati satu gunung dulu, di sebelahnya tempatnya itu. Berarti dari jembatan tadi itu pas dari ibaratnya gerbang ya? Gerbang. Berarti masih lewat satu gunung lagi. Satu gunung lagi baru tempatnya di situ. Terus lanjut. Tempatnya itu pohonnya itu lurus-lurus semua. Berarti memang hutannya ini masih hutan asli? Hutan asli. Karena kan dia lewati lagi satu gunung. Lewat satu gunung tempatnya. Terus yang saya diperlihatkan, saya pas pergi itu langsung tiba-tiba saya langsung di kerajaannya Raja Ular itu. Raja Ularnya itu yang kepalanya manusia itu tuh, tapi badannya ular. Itu tapi wujudnya maksudnya sosoknya dia tuh laki-laki atau laki-laki kan ada yang ular laki-laki, ular perempuan. Oh, pasangan berarti. Ada hubungannya mereka ini padahal ternyata. Itu. Tapi di satu kerajaan itu mereka. Satu kerajaan. Siap-siap Terus saya tanya sama Raja Ularnya itu, saya bilang bagaimana sebenarnya awal mula kisahnya cerita ini. Dia jelaskan di saya, dia bilang dulu itu ada orang tua yang maksudnya dia mau bisa dibilang belajar ilmu, yang jelas dia mau lakukan ritual. Ada sesuatu yang dia minta. Berarti ceritanya awal mulanya dari maksudnya belum terjadinya kisah ini tau, masih normalnya dulu pertama awal mulanya sekali. Iya. Yang saya dikasih tahu dari Raja Ular itu. Terus dia bilang pas dia lakukan ritual itu, yang Raja Ularnya ini muncul, tak ketemu sama orang tua ini, bilang apa yang kau minta, tapi saya tidak terlalu bertanya jauh tuh kayak masalah apa yang dia minta itu. Setelah lakukan ritual itu, yang Raja Ular dia bilang kalau mau dipenuhi permintaanmu bisa, tapi tumbalkan saya satu anak laki-laki. Di situ awal mulanya kenapa terjadi penumbalan. Seperti itu. Yang dia tumbalkan ini ternyata masih hubungan darah dengan dukun ini. Yang orang tua ini pertama kali. Masih ada hubungan darah. Masih ada hubungan darah. Tapi walau alam ya entah anaknya apapun yang jelas hubungan darah. Saudara lah. Hubungan darah. Terus setelah ditumbalkannya anak ini, dia maksudnya dapat keinginan yang dia minta. Berlanjut. Setelah orang tua ini tadi yang sakti, ternyata turun lagi ke anaknya. Oh, berarti ceritanya ilmunya turun-temurun. Turun lagi ke anaknya. Ini yang dikisahkan. Oh, jadi ini kisahnya anaknya setelah yang pertama. Mulanya jadi yang dikisahkan yang sekarang ini anaknya dari dukun yang pertama ini. Dulu itu tumbalnya cuma satu. Setelah anaknya yang ini diturunkan ke dia ilmunya, di sini yang mulai puncak-puncaknya. Kisahnya dia mulai terungkap begitu. Terungkap itu puncaknya kejadian ini.
ternyata di sana itu tempat penumbalan itu ada batu begini kotak. Oh iya. Batu kotak. Iya, begini. oke. Di situ tempat penumbalannya. Terus yang dipotong lehernya itu. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya, apa betul Kak, ibaratnya di sana itu diperlihatkan tentang suatu desa yang di sana itu ibaratnya banyak cewek-cewek yang menari-menari atau ritual-ritual menari-menari mungkin? Kalau yang ritual menari-menari tidak ada yang saya lihat. Oh, tidak ada. Yang saya diperlihatkan cuma kisah saja itu. Oh, kisah itu. Karena apa bisa sampai terjadinya penumbalan kayak begitu. Oke, terus tadi kan sosoknya yang didapat itu kan 2 pasangan tadi itu, terus ular. kemudian ada orang tua yang datang untuk ritual. Artinya sosok lain adakah? Banyak. Oh, oke. Seperti kayak genderuwo itu kan maksudnya di belakangnya mereka nih, tapi yang paling kuat ini ular, yang ular laki-laki, raja ular laki-laki sama ratu ular perempuan, sama yang dukunnya ini nih. Berarti secara tidak langsung yang pasangan tadi ini mereka penguasa wilayah situ, sedangkan yang laki-laki yang kan dia kan manusia nih, berarti dia juga untuk penguasa bangsa manusia ketika datang ke situ berarti ya. Terus yang raja ular dan ratu ular ini ternyata ada juga bosnya. Oh, mereka lebih besar lagi. Dia jenisnya apa, maksudnya sosoknya apa, seperti apa? Dia bisa seperti digambarkan? Kalau yang sering disampaikan Master itu jin ifrit. Jadi yang jin ifrit ini minta tumbalnya itu. Berarti jadi disampaikan ke raja ular sama ratu ular nih. Ratu ular sama raja ular disampaikan ke dukun. Kayak begitu. Jadi dukun tumbalkan, nanti dikasih ke raja ular biar dia serahkan ke bosnya lagi ini. Nanti bosnya ini kasihkan dia lagi ilmu nih. Oke, siap. Supaya yang raja ular sama ratu ular ini makin kuat begitu. Oke, siap. Masih gitu. Masih ada lagi? Ternyata sampai sekarang masih ada. Cuma itu dia maksudnya penumbalannya itu dari kita umpamanya kita datang di dukun, tolong bisa bantu ini Kak. Oh, jadi mereka ritualnya di hutan itu? Tidak ada pergi di rumahnya dukun ini. Dukun yang hubungan saudara, artinya hubungan darah dari yang pertama tadi itu? Yang dukun yang sekarang kan anaknya lagi turun lagi. Artinya kan turun temurun ya kan? Turun temurun. Saya tidak tahu yang ini generasi keberapa. Yang jelas sekarang masih ada. Cuma cara penumbalannya itu sudah beda kayak dulu. Dulu kan ada di desa-desa di wilayah situ. Wilayah situ. Kalau sekarang kebanyakan umpamanya orang mau datang minta kekayaan ini atau minta sesuatu lah begitu. Yang bawa tumbalnya ini yang itu, yang meminta ini. Nanti dia yang siapkan tumbalnya. Ini jadi tumbalnya ini berapa nih? Ibaratnya hewan kah atau manusia? Oke. Mungkin manusianya terus disebut nanti itu saja. Iya, itu saja. Udah. Cuma sampai situ saja. Terus kalau yang penari-penari memang tidak diperlihatkan ya? Kalau yang penari tidak diperlihatkan. Oke, berarti teman-teman, jadi yang dilihat oleh saudara Arfan tadi tentang siapa sosok apa saja yang menguasai di wilayah tersebut, dan ada manusia memang yang datang berarti meminta lah, atau bahasa lain itu dia bersekutu dengan golongan bangsa jin untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin selanjutnya kita tanya sama saudara Wahyu. Tadi bagaimana? Yang saya diperlihatkan itu tempat-tempat seperti hutan yang lebat, baru pohonnya sangat tinggi-tinggi. Di situ diperlihatkan ada sosok ular. Ular juga? Iya, ular. Okay. Lalu ada gua, di dalamnya itu seperti ada penjara. Goa, di dalam goa itu kayak ada satu ruangan. Iya, penjara. Nah, isinya apa itu? Situ lihat kan kah? Anak-anak yang di penjara di situ. Oke. Lalu ada penjaganya di situ, sosoknya itu hitam, besar. Oke, jadi di dalam goa itu ada ruang yang bisa dikategorikan seperti ruang penjara dan anak kecil. Oke teman-teman, nanti kita akan cari tahu ruangan itu, anak-anak itu artinya apa mereka ini, fungsinya di sini apa? Apakah mereka memang ditumbalkan di situ atau bagaimana? Walau alam, nanti sebentar kita akan tanya sama sosoknya langsung. Terus lanjut. Lalu diperlihatkan lagi tempat yang pas yang kotak tadi yang ruangan tadi. Tempat penumbalannya anak-anak orang itu. Tempat dipotongnya anak itu. Dipotongnya bisa mungkin halus saja mungkin. Oh, berarti dari ruangan tadi nanti dibawa di suatu tempat untuk ritualnya itu. Oke, siap. Jadi diperlihatkan di tempat ritualnya itu. Mengenai yang menari-menari adakah? Tidak ada. Kalau saya lihat tidak ada yang menari tidak diperlihatkan kita. Tidak diperlihatkan. Oke. Mungkin segitu? Oke teman-teman, jadi kita akan cari tahu lebih dalam lagi dari kisah yang disampaikan oleh saudara Arfan dan saudara Wahyu. Untuk selanjutnya mungkin lebih detailnya kita bisa
sama Bang Ipul bisa mungkin apa namanya? Kalau mengenai dengan hubungannya judulnya Desa KKN tadi, yang kenapa mereka bisa sampai meninggal, karena itu tadi ternyata mereka melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat itu, yang tempat keramat yang kita bicarakan tadi ini. Kalau hubungannya dengan judulnya kita tadi itu, ini apa di sana itu artinya disebutkan kah ketika apakah kamu bertanya nih tentang ini daerah mana sih, alamat mana? Tidak kan? kita tidak bertanya itu, kita cuma diperlihatkan saja tempatnya, tak langsung tiba di jembatan lewati satu gunung, tapi kita langsung ke gunung, di situ nih tempatnya. Cuma tidak disebutkan nama tempatnya. Terus dari sekian sosok yang ditemui tadi, arti kan tadi pertama lewat gerbangnya kan, terus jembatan, adakah sosok penjaga gerbang itu tadi? Ada. Masuk? Ada semua. Oke, siap. Jadi mungkin seperti teman-teman untuk diberjelasnya nanti sama Bang Ipul nanti akan ditaruh sosoknya teman-teman ya. Ya, baik, betul. Ada lagi yang udah ada cukup. Ya, baiklah. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Saudara Alwi, Saudara Wahyu, bersama juga dengan Saudara Alwi. Mungkin kita akan langsung melakukan mediumisasi yang bisa dilakukan oleh Saudara Alwi ya. Begitu ya, Saudara Alwi. Oke, jadi mungkin Bang itu kan ini kan sosoknya ada sosok ular sama sosok orang yang tadi lakukan ini, ibaratnya datang ritual. Ini yang mau ditarik yang mana? Apakah ularnya apa manusia? Karena mungkin kalau ular bisa ngomong kan? Kita akan menarik yang bisa memberi informasi saja. Berarti sosok si orang pertama tadi yang ritual mungkin Ya, orang pertama ritual, tapi itu berarti dia sukma. Kalau memang itu orang. Oh iya sih benar sih sosoknya Sebut atau panggil kodam yang orang tua itu. Atau kita memanggil saja jin yang mengetahui hal itu lah. Ya. Siap. Ini bisa teman-teman yuk kita langsung ke Mediumisasi ya. Baiklah teman-teman, kita akan langsung melakukan mediumisasi. Saya akan menarik sosok kodam atau sosok astral yang mengetahui tema konten malam ini. Sebelumnya kami dari praktisi Butuni mengucapkan salam satu kodam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Zat min Allah. Hadir. Jadi saya memanggil sosok astral yang mengetahui tema konten malam ini ya teman-teman. Supra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia masih sempurnakan.
lucu. Jadi agak lambat ya, karena memang sosok yang kita cari sangat jauh ya. Baik, mungkin bisa ditanya saudara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sosoknya ini betapa ya? Assalamualaikum. Ini satu kali, 2 kali. Assalamualaikum. Langsung tanya Mas. Boleh kami minta informasi sedikit? Boleh bercerita tentang awal kisah dari desa KKN? Apa benar cerita itu sama dengan yang di TV? Bisa bersuara? Iya. Coba kita jawab yang disampaikan Mas Tersia tadi. Coba ceritakan kami tentang desa Tentang KKN yang sebenarnya. Kisah yang sebenarnya Iya. apakah sama dengan yang diceritakan di novel? Bisa beri kami informasi? ya, kami ceritakan dulu. Coba kita ceritakan sedikit tentang desa tersebut, awal kisahnya, awal mulanya, kenapa bisa sampai disakralkan desa tersebut. Desa itu banyak makan korban. Banyak memakan korban. Iya, Terus jangan ke sana. kalau awal mulanya sampai desa itu memakan korban atau menumbalkan korban itu, kenapa begitu? Apa manusia di situ, desa itu bersekutu dengan jin? Dengan kalian? Iya, Ada perjanjian? iya. Ceritakan. Awal mulanya bisa terjadi perjanjian itu seperti bagaimana? Tok, bisa ceritakan kita? Ya, silakan. Itu di desa orangnya sedikit. Tidak ada orangnya desa. Orangnya dulu sedikit, orangnya tidak ada. Mungkin hanya ada berapa kepala keluarga Desanya di gunung. di gunung. Iya. Terus Ramai orang desa datang ke kami. Saya orang pertama yang datang juga. Oh, kita maksudnya orang pertama yang datang ini dalam bentuk apa? Manusia atau bagaimana? Saya orang yang datang pertama meminta. Oh, kita yang pertama kali membuat perjanjian itu. Iya, Oh, yang saya lihat pertama tadi. iya. Bisa tolong ceritakan kisahnya kita, kenapa sampai kita mau meminta sesuatu di tempat keramat tersebut? Apa yang kita inginkan di situ? Kami ritual Mm-mm. minta harta, Harta, minta makan, makan, minta kecukupan. kecukupan. Sampai akhirnya saya ke sana bertemu dengan 2 orang. Yang kita ketemu ini, yang 2 orang ini, bisa tolong disebutkan? Sudah sebutin namanya. Tidak mau. Ceritakan awal kisahnya saja. ya, terus ceritakan saja yang kamu tahu tentang desa itu. Sampai hari ini desa itu Hilang. Desa yang kita waktu zamannya kita dulu. Iya, Kira-kira ada berapa kepala keluarga dulu waktu di zamannya kita? 13 kepala keluarga begitu. iya. Berarti kita yang pertama kali pergi meminta di tempat itu. Iya, Oh, jadi teman-teman, dulu desa itu hanya 13 kepala keluarga. Yang di dalam ini orang yang pertama kali melakukan ritual, dia meminta kekayaan, kecukupan, sama
makan seperti itu. Oh, itu awal mulanya kita lakukan ritual di situ karena meminta sesuatu tadi. Terus itu kalian diapakan saja itu sama penguasa alam gaib di tempat itu? Kami diberi makanan cukup, tapi kami memberi mereka makan juga. Dalam bentuk apa? Kami memberi sesuatu dari saudara-saudara kami. Kamu menumbalkan saudara-saudara kalian? Iya. Begitu ya? Kenapa harus saudara-saudara dari kalian yang harus ditumbalkan? Itu permintaan. Dan kalian pun menyanggupinya ya? Iya. Itu penumbalannya setiap tahun sekali atau berapa tahun sekali? Setiap anak yang lahir. Setiap anak yang lahir? Iya. Berarti nggak bertambah-tambah itu masyarakat di situ? Oh begitu ya. Memang desa kalian itu terpencil sekali ya? Iya. Sekarang sudah hilang desa kalian itu? Hilang. Dimasuk ke alam gaib? Enggak. Atau memang tidak ada penghuninya? Tertutup. Tertutup apa? Kena bencana alam atau bagaimana? Enggak. Tertutup untuk orang di luar, dari luar? Iya. Berarti kalian ini masih ada sampai sekarang ini? Iya. Iya ya. Sosok penguasa alam gaib di situ sejenis apa sih? Yang kalian buat perjanjian itu? Sejenis apa sosoknya? Bisa ceritakan kami? Atau bisa aku panggilkan sosok itu? Itu kan. Kamu tidak berani? Kalau mengenai namanya, kenapa dinamakan Desa Penari? Apa ada yang sering menari di desa itu atau bagaimana? Saya datang ke desa melatih nari. Oh, kita yang latih nari. Terus Saya beri kekuatan untuk menari, dari kekuatan untuk menari. beri kemampuan untuk menari. Terus maksudnya yang menari ini kenapa nanti kalau sudah menari? Apakah ini termasuk dalam ritual atau bagaimana? Saya ambil satu untuk jadikan teman, untuk dijadikan istri, untuk dijadikan tunggal. Oh, maksudnya yang kita latih tari ini ada yang kita ambil dijadikan istri terus dijadikan tumbal, begitu maksudnya kita? Dia Oh, kenapa sampai dijadikan namanya itu Desa Penari seperti itu? bukan desa penari. Tapi desa apa sebenarnya namanya? Ya, nggak usah sebutkan kalau kamu. Ya, Usia kamu berapa sekarang? Kamu masih hidup dalam bentuk manusia atau tidak? Sudah tidak hidup dalam bentuk manusia? Berarti kamu ini sudah masuk alam gaib lah ya? Ya, kamu sekarang Kalau sampean mau menuntut ilmu silahkan ke sana. Oh tidak, terima kasih. Kita hanya mencari informasi saja. Jadi ilmunya apa saja itu? Kalau ada orang yang mau belajar ilmu ke tempat kamu itu, kalian memberikan ilmu apa aja? Sampean mau ilmu apa? Semua ilmu ada ya? Iya. Begitu ya. Tapi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Baik atau tidak baik? Ada konsekuensinya nggak dari kita belajar ilmu itu? Ada. Apa, tumbal juga? Iya. Oh, begitu ya. Kenapa harus menumbalkan manusia? Kenapa tidak ayam kayaknya? Ayam, hewan begitu nggak? Nggak bisa? Bisa nggak? Harus manusia? Kenapa harus manusia? Kenapa penguasa gaib itu yang di tempat kamu itu suka meminta tumbal manusia? Darahnya bagus. Darahnya bagus. Oh iya, nggak boleh. ini saya mau tanya juga sedikit tentang, dikisahkan kan ada yang pergi
KKN di situ. Terus ada yang meninggal. Bisa ceritakan sedikit kenapa bisa sampai pada saat orang KKN di situ ada siswa yang meninggal? Penyebabnya apa seperti itu? Itu bukan siswa, Tapi mereka naik gunung. naik gunung, Iya, bukan KKN. bukan, Maksudnya bukan pergi meneliti di situ. bukan. Jadi maksudnya mereka hanya naik gunung begitu, bertamasya begitu. Mereka naik gunung. Naik gunung terus Mereka melakukan hal jelek. Oh, mereka melakukan hal yang tidak senang. Iya, Terus diambil sama golongan kalian. mereka lakukan perjanjian. maksudnya melakukan perjanjian. Ya mereka yang naik gunung tadi ini melakukan perjanjian dengan makhluk di situ. Kenapa bisa melakukan perjanjian? Sementara mereka hanya tujuannya mendaki gunung saja. Dari awal memang mendaki gunung itu untuk Mencari sesuatu itu. mencari sesuatu. Mereka diberi hal lebih dan mereka ikut. Bisa diulang maksudnya mereka Mereka meminta hal yang lebih. meminta hal yang lebih. Berarti ada hubungannya dengan yang dukun? Atau mereka sendiri, mereka tahu, mereka dengan inisiatif sendiri mendaki gunung minta sesuatu yang lebih di situ? Bagaimana? Mereka diperlihatkan kekayaan di situ. Oh, pada saat mendaki gunung di situ Mereka diperlihatkan kekayaan oleh bangsa kalian, bangsa penguasa di gunung itu, sehingga mereka tertarik. Ada berapa orang itu yang mendaki gunung itu? 6 orang atau lebih dari 6 orang? 8 ke 8-8-nya tidak ada yang selamat. Semua masuk di golongan kalian. dua yang masuk. Oh, 2 yang selamat. Oh, 2 yang masuk. Oh, 2 yang masuk. Laki-laki dua-duanya atau bagaimana? Satu laki, satu perempuan. Apa yang laki dengan yang perempuan tadi maksudnya mereka yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tidak senonoh tersebut? Iya, Sehingga diambil, mereka dijadikan tumbal. kan ada 8 orang, berarti yang 6 orangnya ini selamat dilepaskan begitu. Kenapa bisa lepas? Saya yang lepas. Oh, kita yang lepaskan. Kamu tidak dimarahi sama penguasa gunung itu? Kasihan, mereka tidak tahu apa-apa. Oh, yang 6 orangnya tadi ini. Iya, Jadi yang melakukan hal tidak baik itu saja yang jadikan tumbal. iya. Dengan cara apa itu kalian mengambilnya? Kalian ambil jiwanya atau langsung hilang dan badan-badan kasarnya? Diambil jiwa. Berarti dia Jiwanya dipersembahkan. jiwanya dipersembahkan. Berarti yang 2 orang itu kembali bersama temannya itu sudah dalam keadaan meninggal, dalam keadaan kosong. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kami cuma minta keterangan saja sama makhluk astral, makhluk alam, apakah itu terjadi betulan tidak, kami cuma minta keterangan saja. Jadi ini keterangan dari sosok yang kita tarik ya, dari tempat. Tanya, sekarang kampung itu hilang kah? Jadi kampung jin atau kampung manusia masih? Apa sekarang kampung itu masih ada sampai sekarang? Apa masih jadi kampung seperti layaknya tempat hidup manusia atau sudah jadi kampung jin? Dia tutup saja. Jadi kampung yang hilang. Kampung yang terlihat. Oh, Kampung yang tak terlihat. Oh, kampung yang tak terlihat, Mas. Jadi perjanjian itu yang membuat kampung itu tidak terlihat ya? Perjanjiannya kalian bersama penguasa gunung itu? Iya. Iya. Kalau sekarang posisinya bagaimana? Apa masih ada yang teruskan? Kita punya
perjanjian itu? Iya, Dukunnya masih ada turun temurun. jangan sebut dukun. Oh ya, maaf. Jadi yang jelas ada yang teruskan Juru kuncinya ada. juru kuncinya. Iya, Tapi juru kuncinya tetap menumbalkan juga. enggak. Jadi maksudnya seperti bagaimana juru kuncinya? Yang ada tumbal. Sudah tidak ada penumbalan sekarang. Terus tugas dari juru kunci yang kita maksud ini seperti apa? Jaga agar tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini siapa yang dijaga? Kampungnya. Kampung yang hilang tadi ini. Iya. Ya. Bayu, nggak mau tanya apa? Oh, satu lagi. Kalau anak-anak yang dilihat sama sahabat saya tadi, Iya, kenapa itu? Anak-anak yang di penjara itu, bagian dari tumbal itu. Iya. itu Anak dari penduduk desa. anak dari penduduk desa. Anak dari penduduk desa yang ditumbalkan. Tumbalkan. Oh, berarti yang dilihat teman saya tadi itu kasarnya atau halusnya? Yang dikurung tadi, Kasar. kasar. Maksudnya bentuk manusia asli Iya. yang dikurung itu. Iya. Ada berapa orang tadi, woi? Aku lihat banyak, 11. 11 orang. 11 orang itu ya? Terus kenapa di penjara begitu dalam bentuk kasar? Itu tumbal. Berarti pada saat mau Tumbalkan? diserahkan baru diambil. Iya. Berarti orang tua dari anak-anak itu tahu. Iya. Nggak ada kehidupan baru. Tidak akan ada kehidupan baru. Tapi hal ini terjadi di masa lampau ya? Iya. Jadi penduduk kampung yang hilang ini sampai sekarang masih ada, tapi dalam bentuk halus dengan jumlah kepala keluarga tadi itu, 13 kepala keluarga tadi itu, termasuk lebih. dengan kita. Tidak boleh lebih, ada penambahan lagi. Kamu istilahnya kamu kepala kampung lah di situ ya? Baik, ada lagi? Sama anu, bisa sebutkan di bulan berapa saja untuk persembahan anak-anak ini? Kayak bisa. Terus ini sosok jinnya dari mana? Maksudnya kamu kenal penguasa di sana? Dia tahu. Bisa panggil kan? Kalau umpama saya yang panggil penguasa di sana, bagaimana? Jangan. Kenapa? Saya mau minta keterangan soalnya kepada penguasa sana. Kenapa harus meminta tumbal anak manusia? Jangan. Panggil. Baik, terima kasih ya informasi yang kamu berikan. Mungkin kamu bisa keluar agar saya bisa memanggil itu penguasa yang sebagai junjunganmu itu. Jangan. Panggil. Baik, kamu bisa keluar sendiri atau saya bantu? Kamu pulang ya, terima kasih informasinya. Bisa keluar sendiri. Kasih keluar. Baik, terima kasih ya. Saya keluarkan ya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah memanggil sosok makhluk astral. Entah itu mungkin awalnya dia manusia atau apa ya, kita nggak tahu ya. Yang jelas dia sudah sosok astral yang memberi kita keterangan tentang desa KKN itu. Kita akan menarik penguasa gaib yang dimaksud sosok awal tadi, yang menjadi junjungannya, apakah? Ya? Iya, mungkin kita bisa mulai ya. Sakit Pak? Bagaimana Alwi kondisinya? Jadi Alwi ini adalah andalan Prabu ya. Masih bujang. Jadi kalau ada bapak ibu yang memiliki anak gadis, bisa nanti hubungi. Nanti hubungi manajernya dulu. Iya. Baru nanti saya kasih. Dia giat bekerja. Dia ini
cikal bakalnya Prabu juga ya. Dari awal kontennya Prabu, beliau terus ini yang menjadi andalan. Paling terkenal Oh iya, satu lagi. Baik, kita akan langsung penarikan ya teman-teman ya. Dari ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat min Allah. Hadir. Jadi ini sosok penguasa di desa KKN itu ya, yang dimaksud oleh sosok yang tadi ya. Ya mungkin bisa ditanya. Assalamualaikum. Bisa bicara? Bisa berbicara layaknya manusia? Kami hanya minta keterangan, bukan mau saling menyakiti, tidak. Saya panggil kamu ini meminta keterangan kisah yang dijadikan film di layar lebar tentang desa KKN, desa penari. Kamu penguasa di sana? Beri kami informasi. Mulutnya keren keluar dan Oh, keluar. saya bantu ya agar kamu bisa berbicara bahasa kami. Bismillah. Ya, beri kami informasi. Kita penguasa di Mungkin cahaya ya teman-teman ya, cahayanya agak kita kurangi. Dia nggak begitu suka cahaya terang. Baik, beri kami informasi. Berbicara layaknya manusia. Jangan pura-pura tidak bisa bicara. Saya tahu kamu juga bisa bicara. Nah, aku bicara sama temanku. Assalamualaikum. Tanya aja, dia bukan muslim. Bisa beri informasi? Beri kami informasi. Kita penguasa di tempat tersebut. Mengenai penyampaian dari sosok yang kita panggil tadi, ada sedikit yang kita mau tanyakan. Kenapa harus manusia penumbalannya? Kenapa tidak hewan atau buah-buahan? Ya, kenapa kamu harus minta tumbal dari golongan manusia? Manusia harum. Kalau hewan tidak harum. Maksudnya darahnya begitu. Jadi betul itu. Awal mulanya ada perkampungan di situ. Kamu langsung mengikat perjanjian dan manusia yang membangun perkampungan di situ. Iya, kamu memberikan mereka apa? Kekayaan, kecukupan, makanan. Iya, betul. Tapi kamu meminta tumbal anak-anak mereka. Sekarang kampung ini sudah nggak nampak ya oleh manusia ya, kecuali manusia-manusia tertentu. Iya. Berapa usia kamu? Kamu bisa ceritakan lagi? Kamu apakan itu anak-anak manusia itu? Orang-orang yang kamu ambil itu? Kamu jadikan apa? Budak. Banyak prajuritmu. Semua sosoknya sama seperti kamu ini. Beda-beda.
Sosok kamu ini seperti apa sih? Kamu bisa ceritakan kami agar teman-teman kami bisa bisa mengerti sedikit. Coba ceritakan sosok kamu ini bagaimana wujudnya. Ular. Kenapa? Kamu lihat sekeliling kami ini. Kenapa kamu bisa kami tarik sampai di sini? Cara. Tanya. Bisa dijelaskan sedikit perwujudannya kita? Apa betul kita raja ular? Dia masih lihat sekeliling. Dia masih perhatikan kenapa dia bisa ada di sini. Jadi ini sosok dia lagi melihat ya di sekelilingnya ini ya. Kenapa dia ada di sini ya? Kenapa dia bisa ditarik ya? Sudah, kamu sudah lihat. Kenapa kamu bisa kami tarik? Kamu lihat sekeliling kami. Di depan kami ini ada guru kami juga. Kamu bisa lihat guru kami. Lihat baik-baik guru kami. Setelah itu kamu beri informasi. Kita nggak perlu ini ya, adu ilmu ya. Saya kira kamu sudah lihat lah. Sudah? Nggak goyang ya? Mau tanya dulu kau. Itu desa penari itu karena banyak warga di situ yang melakukan ritual memberikan sesuatu kepada makhluk astral yang berbeda alam, itu benar? Terus penumbalan tentang kisah dari anak-anak yang ditumpalkan, apa benar bahwa mereka ditutup dengan nisannya ditutup dengan kain hitam apa kain putih? Hitam apa putih? Terus kepalanya itu kan dipenggal ya, disembelih dengan posisi tengkurap ya, baru disembelih ya, dipotong kepalanya ya. Terus kepalanya dibawa kemana? Tubuhnya dimakamkan, kepalanya dibawa di mana? Itu kisah itu benar adanya. Kamu penguasa di situ atau bukan? Apa benar perempuan itu bawahanmu atau memang perempuan itu penguasa juga daerah situ? Hah? Terus yang dibilang Patilasan itu apa? Kampungmu? Tapak Tilas itu kampungmu? Kampung jin kah apa kampung manusia? Kampung jin apa kampung manusia? Tapi kampung manusia yang dikuasai jin. Jadi ya katanya teman-teman ya, itu suatu kampung manusia tapi dikuasai oleh kampung jin. Jadi masyarakat di situ tidak mau terganggu dengan gangguan makhluk astral, maka setiap daerah atau tempat di situ, lokasi-lokasi yang dianggap ditaruh sesuatu sesajen agar menghindari gangguan dari makhluk astral. Seperti itu. Jadi kau kuat dengan hal itu? Tapi benar, lokasimu di daerah Banyuwangi. Benar. Di daerah pegunungan T. Sekarang kampung itu masih ada sampai sekarang. Ada manusianya? Tidak ada. Yang ada cuman bangsa kalian. Berarti kalian itu selalu meminta tumbal. Jadi alkisah dari kampung atau desa KKN Penari itu benar. Benar tidak? Ya benar ya teman-teman. Cuma disamarkan dari masyarakat ya, karena tidak mau menjadi suatu perguncingan di
kalangan masyarakat tentang kampung atau daerah yang disebutkan. Jadi sekarang itu berapa banyak tumbal yang telah jadi korban di tempat itu? Hah? Banyak katanya teman-temannya. Kamu golongan bangsa apa? Jin, Ifrit, atau perintahnya Ifrit? Jadi kok kuat? Lawan saya dulu. Atau saya porondakan tempatmu? Hah? Jangan ganggu manusia. Tidak boleh meminta sesuatu kepada manusia. Cari dialamu tuh. Apalagi meminta tumbal dari bangsa manusia. Mau kamu sakti? Sakti? Kau kumpulan abang suruh korek saya dulu. Hah? Kumpul mereka, suruh korek saya. Awas kau kalah saya, rusuh kau. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Hah? Berani kamu? Kalau kau tidak berani dengan saya kan manusia. Siapa tahu kau mau jadikan juga saya tumbalmu? Apa? Apa teh? Dia bilang kan Master Ifrit. Saya Ifrit. Oh, kurang ajar kamu. Saya Ifrit. Jadi ceritanya saya bosmu. Saya yang suruh kamu begitu. Ada juga saya mau suruh kau. Kurang ajar kamu. Jadi saya tanya satu kali lagi, masih mau melakukan hal tindakan seperti itu di daerah lain atau mau berhenti sampai di sini? Mau berhenti atau masih mau lanjut? Hah? Mau lanjut? Tidak kamu. Sakti kau, mana kumpulan abang? Lawan saya semua. Ini saya porondakan tempatmu. Kapan saya dengar suatu daerah lagi mengalami kejadian mistik, berarti saya panggil kalian. Mengerti kau? Duduk yang sopan sama saya, jangan juga duduk besar badanmu. Badanmu kecilnya besar badanku, baru sosok juga besar badanmu kamu. Kasih kecil-kecil kamu badan. Wow ini. Saya bukan Ifrit. Langsung kau bilang saya Ifrit. Berapa banyak kau makan manusia? Kalau saya berapa banyak makan jin? Kau berapa banyak makan manusia? Saya berapa banyak makan jin? Saya berapa banyak? Banyak kamu atau banyak saya? Hah? Banyak kamu atau banyak saya? Kau makan manusia sudah berapa banyak? Banyak kan? Saya makan jin sudah berapa banyak? Banyak kau makan manusia atau saya yang lebih banyak makan jin? Kamu nih. Mau saya makan kamu? Dengan keturunan-keturunanmu? Ada juga kamu. Itu bukan mahasiswa tetapi para pendaki yang melintasi suatu perkampungan seperti itu. Iya. Cuma mereka itu melakukan hal yang tidak senonoh, berbuat yang tidak disukai oleh agama. Seperti itu. Kalian merasa terganggu. Oh, kamu senang. Oh, dia senang. Jadi perbuatan hal-hal yang berbau larangan dalam ajaran Islam, mereka senang. Begitu. Berarti mereka yang melakukan itu sama seperti kamu, iya. Jadi kamu ambil nyawanya begitu. Oh. Itu ada berapa orang sih? 6, 7, 8, 9, 10. 8 orang. Jadi desa Penari ini sebenarnya daerah yang adat budayanya kebanyakan penari. Atau memang dari golongan bangsa kalian yang penari? Oh, dari golongan bangsa mereka ya. Begitu. Berapa banyak kaum perempuan di sana yang jin perempuannya yang melakukan penari-penari begitu? Hah? Bicara keras-keras saya tumbuh rahangmu. Oh, banyak. Mana lebih banyak kau makan manusia atau saya lebih banyak makan jin? Hah?
Mau saya makan kamu? Mau? Kamu nih. Siapa panjang gigimu atau gigiku? Oh ini. Udah gigitku nanti. Panggilkan itu Nyai siapa kah itu? Badarawi. Panggilkan Badarawi. Bukan Badarawi namanya. Panggilkan dia. Saya mau bicara sebentar. Panggilkan dia. Nah. Kau nari dulu kau. Menari dulu. Bagaimana kau menari? Menari. Kau ini. Mau menari tidak? Nari. Nari cepat. Kau hibur dulu saya. Jangan kau hibur saja yang lain. Wah. Saya kasih keluar jurus ini kalau kau tidak menari. Cepetin nari dulu. Bagaimana tanganmu? Tangan saya menari tanganmu. Nah, nari. Cepetin nari. Jangan tarian tidak begitu. Tari baik-baik. Mana gelang kawat itu? Mana gelang itu mana? Gelang Singorojonya mana? Saya lempar asbak ini. Mana gelang penarimu? Nah. Ini benar ini. Gelang penari ini gelang yang bagus. Mana selendangmu? Mana selendangmu? Oh ini. Teman-teman, ini sebenarnya kalau untuk yang memiliki mata batin atau penglihatan, dia bisa melihat di tangan saya itu ada selendang warnanya apa ini ya, yang warna kayak bagaimana ya? Krim. Kuning. Hijau muda nih. Campur-campuran. Kamu jangan lagi mau diperintah ya. Ingat itu, saya tutup desamu ya. Saya tutup, jangan ada lagi aktivitas dari makhluk astral di situ. Ngerti kamu? Mana bosmu tadi saya mau bicara? Itu kepalanya manusia itu di mana? Yang kalian penggal itu. Kembalikan kepada tempatnya, Woi. Kau nih, saya sudah lama tidak makan jin saya nih. Masih makan kamu? Saya sudah insaf. Kau tidak insaf? Insaf kau. Insaf ya? Insaf itu. Ucapkan 2 kalimat syahadat dulu tanganmu. Ya, Islam itu bukan paksaan teman-teman ya. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada manusia yang lain. Jadi manusia itu mendapat hidayah ya, boleh. Mengerti kamu? Jangan ganggu manusia. Kalau kau ganggu manusia, saya telan kamu. Mentah-mentah lagi. Pulang nih. Deh, sabar dulu. Ingat dulu. Kasih temanku tenagamu biar dia tidak sakit badannya, biar tidak loyo. Awas kalau dia masih loyo, saya panggil kau. Pulang nih. Jadi teman-teman, kita akan coba memanggil Sukma. Bukan Korin ya teman-teman, bukan. Kita akan memanggil Sukma dari korban dari akibat perbuatan dari sosok tadi ya. Kita panggilkan Sukmanya. Oke teman-teman ya. Jadi desa penari atau desa KKN penari itu sebenarnya sejarah atau cerita yang menglegenda di Banyuwangi. Cuma diangkat lagi kisahnya yang sudah betul-betul hampir sama persis dengan alkisahnya ya. Cuma banyak hal-hal yang dipotong karena membuat perguncingan di kalangan masyarakat ya, tentang kejadian-kejadian mistik yang dialami oleh para manusia atau pelajar atau mahasiswa ya. Jadi kita akan memanggilkan salah satu Sukma dari korban dari desa penari ya teman-teman. Jadi teman-teman, itu sebenarnya benar ya. Cuma desa penari itu ditutupi agar masyarakat tidak takut terhadap
kampung atau tempat itu tersebut ya, karena kalau tidak salah tempat itu sekarang jadi tempat wisata ya, wisata religi sebenarnya teman-teman. Kalau dengan mata batinnya saya bisa melihat, dan saya tahu daerahnya itu bukan daerah daerah teh, dari daerah perkebunan teh teman-teman. Saya akan memanggilkan salah satu sukma dari korban yang mengalami hal gaib ya, yang sukmanya itu dikurung ya, diperbudak oleh bangsa jin ya, karena melakukan persekutuan atau bekerja sama gitu, teman-teman. Oke, saya coba untuk melakukan pemanggilan sukma dari korban tersebut ya. Insyaallah kita meminta ridho Allah, meminta permohonan kepada Allah, meminta perlindungan ya. Semoga kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diganggu oleh tentang hal-hal gaib. Jadi kita manusia itu banyak-banyak beriman ya, mengucapkan salawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita akan memanggil ya, sebelum kita memanggil kita lakukan sedikit bacaan surat Al-Fatihah ya teman-teman ya, di dalam hati meminta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Ya teman-teman ya, coba saya lakukan ya pemanggilannya. Ya teman-teman, ini saya dapatkan nama ya, inisialnya huruf A, dia 3 angka, namanya 4 angka, namanya Bayu. Ini laki-laki teman-teman. Tadi di saat saya melakukan sedikit bacaan, terus saya dapat nama, dapat sosok ya, coba saya panggil namanya. Sosoknya di belakang. Jadi kita suruh saja masuk ya. Assalamualaikum. Masuk. Ya teman-teman ya, di situ ada 3 korban sebenarnya yang dijadikan ritual ya. Maaf saya merokok teman-teman ya, karena sempurna itu nikmat. Oke, ini teman-temannya sosok dari nama Bayu ya. Bayu itu korban dari kejadian di desa Penari ya. Jadi diangkat kisahnya, sebenarnya kisah nyata, cuma ada skenario yang dirubah di situ ya oleh seseorang atau melakukan suatu cerita film ya. Oke, mungkin Mas Ipul bisa tanya langsung saudara Bayu ya. Selama ini di mana beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sosok yang menjadi tumbal di daerah itu ya. Selama ini kita ada di mana? Disekap bagaimana itu modelnya kita ditahan? Tidak apa-apa, ceritakan aja, ceritakan. Jangan takut. Aku diikat. Diikat. Terus, yang diikat apanya? Kaki, tangan? Semua. Yang ikat anak buah dari rajanya sosok tadi yang sempat ditaklukkan master tadi. Aku diikat sama ular. Biar temanmu juga diikat juga sama. Enggak. Kenapa hanya kamu yang diikat, temanmu tidak? Temanku di bawah. Di bawah bagaimana? Sama ular. Di bawah sama ular. Kamu itu melakukan perjanjian dengan makhluk di situ sehingga kamu seperti ini. Nah, apa benar kamu melakukan suatu perjanjian kepada makhluk astral yang ada di situ? Enggak. Terus kenapa kau bisa mengalami suatu kejadian yang di luar dari nalar manusia kalau kau tidak ada perjanjian dengan makhluk astral yang ada di situ?
Coba ceritakan ke saya. Aku ikut sama dia. Ikut terus? Aku dikasih satu, nggak tahu. Apa itu satu, apa dikasih apa? Dikasih apa itu? Ada tapi aku nggak tahu. Terus kau apakan itu yang dikasih? Kata dia, kalau kamu mau selamat, mau pulang, bawa temanmu ke sini. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, ini sosok Bayu, dia berkomunikasi dengan penunggu di situ agar selamat, bawa temannya ke situ. Begitu? Iya. Berarti kamu mengorbankan temanmu. Wah, kurang ajar kamu. Tapi tidak apa-apa lah. Setidaknya kau sudah mau jujur. Jadi yang dua itu di mana? Di bawah sama dia. Oh, di bawah sama dia. Terus anak-anak yang jadi korban tumbal itu kemana semua? Dikurung sama ular. Dikurung sama ular. Jadi teman-teman, dari mata batin saya itu 7 laki-laki 3 perempuan yang dijadikan tumbal untuk melakukan ritual ya. Seperti itu. Gitu. Sekarang kamu mau bebas? Iya, aku pengen pulang. Oh, dia pengen pulang ya teman-teman ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan kepada kami, masyarakat ya? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Tentang hal yang kau alami. Enggak. Takut. Kamu takut? Iya. Nanti tidak apa, sampaikan, nanti saya bebaskan kamu. Insya Allah dengan ridho Allah, dengan izin Allah. Sukmamu akan saya lepaskan. Aku dekat sama dia. Ya nanti saya bebaskan. Cerita. Teman-teman bisa disaksikan, teman-teman, matanya tidak berkedip ya. Kalau kita manusia pada umumnya harus berkedip, kalau tidak berkedip panas, pedis. Pedis mas, kering. Kering ya. Seperti itu. Jadi saya akan bebaskan kamu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillah. Aku pengen pulang. Ya, saya kasih pulang kamu. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat? Enggak, aku pengen pulang. Saya kasih pulang sekarang ya. Pengen pulang. Oke, kasih pulang. Ya teman-teman ya, dia minta pulang ya karena sudah saya bebaskan ya. Mungkin dia rindu dengan keluarganya ya. Seperti itu. Sedih. Udah mati. Sukmanya terkurung. Jadi teman-teman, kalau ada perjanjian kita kepada bangsa jin atau iblis, maka sukma kita akan diambil ya. Banyak yang orang-orang melakukan ritual-ritual ilmu yang sukmanya diambil, orangnya gila, tidak sadarkan diri ya. Karena kenapa? Perjanjian diri kita terhadap jin ya, ada sesuatu yang diambil dari dalam diri kita, itu keimanan kita teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya tarik saja kesimpulan teman-teman ya. Jangan pernah melakukan perjanjian kepada golongan bangsa jin. Contoh satu, untuk mencari suatu keselamatan, tidak boleh. Kedua, melakukan ritual dengan kekayaan, tidak boleh ya. Atau mendapatkan sesuatu di jalur mistik, itu nggak boleh. Hukum Islam itu ya tidak boleh. Musyrik ya, dilarang oleh agama. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan dari saya sendiri, Prabu ya, dan teman-teman saya ya. Banyak bertawakal ya, banyak beristighfar kepada Allah, meminta perlindungan selalu kepada Allah dimanapun kalian berada teman-teman ya. Itu pesan saya dari tim praktisi Butuni. Itu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan 1-2 kata oleh Alwi. Kata oleh sudah saya bebaskan. Jadi intinya jangan kerjasama sama bangsa jin, udah itu saja sih. Karena taruhannya juga nyawa. Udah. Iya, saya kalau dari saya seperti semua sudah disampaikan oleh master kami, saudara Alwi dan teman-teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman selalu mendukung channel kami. Kami selalu memberi edukasi, hiburan, pengetahuan tentang hal-hal mistis. Mari kita sama-sama mengembangkan, mensupport praktisi Butuni.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, Share juga. share, like, dan Udah, paket lengkap. agar konten praktis Ubuntu ini semakin berkembang ya teman-teman. Kami juga semangat dalam membuat edukasi, hiburan, membuka pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Itu saja Mas dari saya. Ya, itu saya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Satu pesan saya, banyak beriman, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersalawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.